rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah wajahku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh Jemaat Ebenezer Bekasi edisi Kamis 9 Juli 2020. Kita bersyukur kita mendapat kesempatan pada pagi hari ini untuk menikmati kasih Tuhan, menjalani berbagai tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Namun sebelum kita menjalani berbagai tugas tanggung jawab kita hari ini, mari sejenak kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi ini anugerah terindah dari-Mu kami nikmati, sehingga kami boleh merasakan sukacita pagi ini bersama-sama dengan segenap keluarga kami. Sebelum kami menjalani berbagai aktivitas kami hari ini, sejenak kami mengambil saat teduh untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini kami pahami dengan baik, menjadi semangat baru, bahkan menjadi hikmat bagi kami. Bagaimana seharusnya kami menapaki kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga seluruh perjalanan kehidupan kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk membuka dan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Di dalam Kristus, Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pagi ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15 sampai 22. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15 sampai 22. Simson dan Delila. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi, datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku."
Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu, dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan merontah lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mengambil bahagian mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman itu dalam hatinya, dan melakukannya dalam hidupnya. Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama dalam tuntunan tema, pusatkan perhatian pada tujuan yang sesungguhnya. Pusatkan perhatian pada tujuan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seorang pemuda punya kerinduan untuk melanjutkan studi di bangku kuliah. Tetapi dia harus bekerja terlebih dahulu selama beberapa tahun untuk mengumpulkan sejumlah uang untuk keperluan studinya kelak. Namun, beberapa tahun dia bekerja, uangnya tidak juga cukup. Karena selama ini, dia selalu tergoda untuk membeli hal-hal yang tidak terlalu berguna. Pakaian-pakaian yang baru, membeli rokok, minum minuman keras bersama teman-temannya, dan lain sebagainya. Dan uangnya habis dipergunakan bukan untuk tujuan yang sebenarnya yang semula direncanakannya. Godaan-godaan dalam perjalanan hidupnya yang merupakan kenikmatan-kenikmatan sesaat membuatnya tidak memusatkan perhatiannya pada tujuan yang sesungguhnya, sehingga ia gagal. Saudara-saudaraku yang kekasih, Simson tahu dirinya adalah seorang nazir Allah. Maka seluruh hidupnya seharusnya adalah pengabdian kepada Allah. Dia diperlengkapi kekuatannya dengan kekuatan yang tidak ada tandingannya, agar ia dapat menyelamatkan bangsanya dari kekuasaan orang-orang Filistin. Namun, cinta membutakan dia untuk memusatkan perhatiannya kepada tujuannya yang sesungguhnya. Sungguh tidak masuk akal. Simson melanjutkan hubungannya dengan Delilah yang sudah 3 kali melakukan percobaan untuk mencelakainya. Delilah terus membujuk Simson, dan akhirnya Simson termakan oleh bujuk rayu perempuan itu. Tak berpikir panjang, Simson akhirnya membocorkan rahasia kekuatannya. Dan dengan apakah ia dapat ditundukkan? Dia telah membiarkan dirinya dimanipulasi oleh perempuan yang lebih mencintai uang daripada mencintai dirinya. Delilah ingin melakukan itu untuk membocorkan rahasia suaminya kepada orang-orang Filistin karena dia telah dijanjikan sejumlah besar uang. Dia lebih terpikat kepada uang yang dijanjikan kepadanya daripada kepada Simson suaminya.
Dan Simson lebih terpikat kepada kesenangan sesaat yang justru akan mencelakainya. Dan dalam waktu yang bersamaan, dia melupakan petunjuk Tuhan yang seharusnya dia cari. Mungkin saat itu Simson melihat bahwa membocorkan rahasia kekuatannya adalah hal yang sepele. Namun ternyata akibatnya sangat fatal. Saat kekuatannya hilang, dia dibelenggu. Dia benar-benar dibuat buta oleh orang-orang Filistin itu. Kedua matanya dicungkil dan kemudian dia dipekerjakan sebagai penggiling di dalam penjara. Pekerjaan penggiling adalah pekerjaan seorang budak. Sungguh kesalahan membuat posisinya turun begitu drastis. Dari orang yang sangat disegani selama ini, dari orang yang sangat ditakuti selama ini, akhirnya dia menjadi orang yang sangat terhina. Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Mengabaikan hal-hal kebenaran bukannya akan meningkatkan derajat kita, malah dapat mempermalukan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal-hal kecil dan pilihan seketika dapat benar-benar menghancurkan tujuan kita yang sesungguhnya. Kita tahu pilihan yang sebenarnya. Kita tahu apa yang ingin kita capai dalam rencana jangka panjang kita. Namun terkadang tetap saja kita sering membuat pilihan-pilihan yang salah dalam hidup kita. Bagi Simson, kejatuhannya adalah ketika ia tergoda pada bujuk rayu Delilah. Dia sebenarnya mempunyai tujuan jangka panjang, yakni mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tetapi apa yang akhirnya terjadi? Pada akhirnya, dia menyerah pada kesenangan jangka pendek. Seharusnya, dia punya rencana jangka panjang dan Tuhan punya rencana jangka panjang dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya, dia menyerah pada kesenangan jangka pendek. Kita harus benar-benar bertekad untuk mencapai tujuan kita yang sesungguhnya, agar kita tidak salah arah karena godaan sesaat. Sekali kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, kepentingan diri harus ditaklukkan di bawah kehendaknya. Tujuan utama kita adalah memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka marilah saudara-saudaraku yang kekasih, pusatkanlah perhatian kita pada apa yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Semoga perhatian kita terpusat pada kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita naikkan lagu permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan
pegang tanganku erat. Marilah kita satukan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah Sang Pemilik kehidupan kami, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami dimungkinkan untuk bersekutu pagi ini, melalui saat teduh ini, untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan, menjadikan kami bijaksana, menapaki hari-hari selanjutnya. Biarlah hari-hari kami senantiasa berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang mengarahkan kami sebagaimana kehendak-Mu dalam hidup kami. Segera kami akan beranjak untuk melakukan berbagai tugas tanggung jawab kami hari ini, rutinitas kehidupan kami. Tuhan mampukanlah kami, Tuhan tolonglah kami, berilah kami kesehatan, terlebih hikmat dan kebijaksanaan. Semoga segala pekerjaan yang telah menanti kami hari ini, kami dapat selesaikan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Mu, dan dari semuanya mendatangkan buah-buah yang baik untuk kami senantiasa pakai hidup memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, penuhilah kami semua dengan damai sejahtera-Mu, sehingga di dalam rumah tangga kami masing-masing nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami dalam seluruh perjalanan kehidupan yang telah kami lalui. Dalam berbagai bentuk pemeliharaan-Mu, kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Baik kesehatan, pertambahan usia, berkat materi, dan berbagai macam hal yang kami rasakan, Tuhan mengaruniakannya kepada kami. Kiranya Engkau ya Tuhan hadir di setiap kerinduan-kerinduan kami, hadir di setiap pergumulan-pergumulan kami, hadir di setiap berbagai keadaan hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan kami yang bersyukur kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah kebersamaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab pada hari ini. Tuhan kiranya menguatkan, mengokohkan, memelihara, memberikan hikmat-Nya kepada kita sekalian menjalani hari-hari kita dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita lakukan pada hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.